Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu kenikmatan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan dengan bulan yang mulia ini, bulan Ramadan. Semoga kita semua dapat menjalankan ibadah puasa dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Kemudian yang kedua, salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sang uswatun hasanah yang senantiasa kita ikuti petunjuknya. Kemudian kita mendoakan semoga salawat juga tercurah kepada para sahabat, tabi'in dan seluruh keluarga Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, Pak Faik akan menyampaikan sebuah kultum yang berjudul tentang akhlak Nabi Muhammad SAW. Di mana Nabi Muhammad ini memang diutus, salah satunya adalah untuk menyempurnakan akhlak. Nah, ada sebuah kisah. Suatu ketika Nabi Muhammad beliau berdakwah ke suatu daerah yang bernama Taif. Nah, di situ Nabi Muhammad ditemani oleh sahabat. Kemudian beliau berdakwah kepada penduduk di sana. Tapi apa yang beliau terima? Beliau dihina, beliau dicaci. Kemudian banyak dari mereka yang malah sampai meludahi beliau. Kemudian beliau juga sampai dilempari dengan batu-batu sampai beliau terluka. Kemudian beliau diusir dari Taif. Akhirnya beliau pulang. Dalam perjalanan, malaikat Jibril mendekat kepada Nabi Muhammad. Kemudian malaikat mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Wahai Nabi Muhammad, jika engkau mengizinkan, aku akan melemparkan gunung yang ada di sebelah Taif agar penduduknya musnah." Tapi apa yang kemudian dijawab oleh Nabi Muhammad? Apakah Nabi Muhammad, "Iya, lempar saja, bunuh mereka semua"? Apakah seperti itu? Ternyata Nabi Muhammad tidak melakukan yang seperti itu. Kalau kita mungkin, "Iya, hatiku loro, lempar aja". Nah, kalau kita mungkin seperti itu. Tapi Nabi Muhammad tidak. Nabi Muhammad menjawab, "Tidak usah, wahai malaikat Jibril. Mungkin mereka berbuat seperti itu karena mereka belum tahu. Semoga suatu saat mereka akan sadar dan akan mengimani Allah Subhanahu wa taala." Sungguh mulia Nabi Muhammad ini. Beliau walaupun sudah disakiti, beliau tidak dendam. Kemudian ada lagi akhlak Nabi Muhammad yang lain, di mana Nabi Muhammad ini punya kebiasaan, beliau itu selalu ketika melewati sebuah gang, itu ada orang Yahudi, yang mana orang Yahudi tersebut sangat membenci Nabi Muhammad. Nah, ketika Nabi Muhammad lewat di depan rumahnya, kebetulan rumahnya itu lantai 2. Nah, dia di atas, dari atas beliau orang Yahudi tersebut meludahi Nabi Muhammad, dan itu terjadi berulang-ulang. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah membalas ataupun apa. Nah, suatu ketika Nabi Muhammad lewat lagi di depan rumah orang tersebut. Ketika lewat, loh, tumben ini tidak ada yang meludahi. Kemudian Nabi Muhammad bertanya-tanya, "Biasanya saya kalau lewat sini ada yang meludahi, oh, ternyata hari ini tidak ada." Nah, beliau bertanya pada penduduk sekitar. Nah, kemudian ternyata apa yang terjadi dengan
si Yahudi tersebut, ternyata orang tersebut sedang sakit. Nah, orang tersebut sedang sakit, Nabi Muhammad malah berniat untuk menjenguknya. Coba kalau kita, orang setiap hari kita diludahi, apa masih mau kita menjenguk orang tersebut? Nah, tapi tidak dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kemudian datang, menengoknya, mendoakannya, sampai orang Yahudi tersebut berkata, "Wahai Muhammad, kenapa engkau masih mau menjengukku? Padahal kerabat-kerabatku sama sekali tidak ada yang menjengukku. Tapi engkau, orang yang kuludahi setiap hari, malah orang yang pertama menjengukku." Kemudian Nabi Muhammad mengatakan bahwasanya sebagai sama manusia itu memang sudah sepantasnya harus saling tolong menolong, apalagi ketika saudaranya sedang kesusahan. Nah, karena kebaikan akhlak Nabi Muhammad tersebut, akhirnya orang Yahudi tersebut memilih untuk masuk Islam. Subhanallah, benar-benar akhlak Nabi Muhammad ini sangat mulia. Nah, ada lagi satu kisah masih sama. Nabi Muhammad selalu dihina. Kali ini adalah oleh orang Yahudi juga. Jadi orang Yahudi ini kebetulan beliau ini buta, tidak dapat melihat. Nah, sudah buta tetapi juga tidak punya saudara. Akhirnya orang ini seperti terlantar. Nah, Nabi Muhammad melihatnya itu tidak tega. Nah, setiap harinya Nabi Muhammad itu selalu menjenguknya, memberi makan. Tapi karena orangnya sudah tua, akhirnya juga harus disuapi oleh Nabi Muhammad. Nah, akhirnya setiap hari orang tersebut disuapi oleh Nabi Muhammad. Walaupun saat disuapi ternyata orang ini selalu menghina Nabi Muhammad. "Wahai anak muda, jangan sekali-kali kamu mendekati Muhammad itu. Muhammad itu adalah orang gila, orang sinting. Ngajak-ngajak menyembah apa itu." Nah, Nabi Muhammad setiap hari mendengarkan ocehan orang tersebut, tetapi sama sekali tidak pernah membantah ataupun apa. Tapi Nabi Muhammad hanya mendengarkan sambil terus menyuapi orang tersebut. Nah, sampai suatu saat Nabi Muhammad ternyata wafat dan Nabi Muhammad digantikan oleh Khalifah Abu Bakar. Nah, Khalifah Abu Bakar ini beliau bertanya-tanya kepada istrinya Nabi Muhammad, apa sih amalan Nabi Muhammad yang selalu dilakukan? Nah, salah satu amalan yang selalu dilakukan, kata Aisyah, adalah bahwasanya Nabi Muhammad selalu memberi makan kepada orang Yahudi. Nah, orang Yahudi yang buta ya. Kemudian Abu Bakar meniru apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Didatangilah orang Yahudi yang buta tersebut, kemudian Abu Bakar menyuapinya. Nah, saat disuapi, kata orang Yahudi, "Kok ini yang menyuapiku beda ya rasanya, nggak seperti biasanya. Biasanya itu sangat lembut." Nah, kemudian Abu Bakar tak kuasa untuk menjawab, "Wahai nenek, orang yang menyuapimu selama ini adalah orang yang selalu kau hina, yaitu Nabi Muhammad SAW." Kemudian nenek tersebut menangis. Beliau merasa berdosa, merasa bersalah. Wah, apa iya yang selama ini menyuapiku adalah Muhammad itu? Padahal setiap hari aku mengejeknya, setiap hari aku menjelek-jelekannya, tetapi dia tetap sabar menyuapiku setiap hari. Akhirnya nenek Yahudi tersebut pun sadar, kemudian beliau juga memilih untuk masuk Islam. Nah, itulah anak-anakku akhlak dari Nabi Muhammad. Beliau sangat mengedepankan kebaikan, selalu berbuat baik walaupun orang lain menyakiti
menyakiti beliau, tapi beliau selalu memaafkan, selalu berbuat baik, tetap berbuat baik kepada mereka yang telah menyakitinya. Nah, oleh karena itu, anak-anakku semua, semoga ini bisa kita ambil pelajaran, kita ambil hikmah, bahwasanya tidak perlulah kita saling menyakiti, tidak perlu kita saling menghina, mengejek, karena itu tidak dicontohkan dalam Islam, tidak dicontohkan oleh panutan kita yaitu Nabi Muhammad. Nah, mulailah dari sekarang kita berusaha untuk berbuat baik, tidak saling menghina. Kemudian apabila ada orang lain melakukan kesalahan, tidak perlu kita membalasnya, atau tidak perlu kita membalasnya apalagi dengan berlebihan. Maafkanlah kesalahan orang-orang lain, karena setiap manusia pasti pernah mempunyai kesalahan. Oleh karena itu, marilah kita belajar bersabar untuk selalu memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang bersabar, termasuk menjadi golongan orang-orang yang beruntung, dan semoga senantiasa Allah memberikan petunjuk kepada kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Demikian yang bisa Pak Faik sampaikan, semoga bermanfaat. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Nun wal qalami wa mayasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.